kemarin ya, berarti kemarin itu tahun 2019 saya baru lulus, dan sekarang ini saya masih berada di dalam masa sebenarnya masih berada dalam masa bina kader, tapi karena pandemi ini, jadi akhirnya beberapa rencana sinode itu dimundur, sehingga saya melakukan bantuan pelayanan seperti itu di Pondok Indah untuk mengisi kekosongan dalam keseharian saya. Kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu. Itu sekilas saja perkenalan dari saya. Untuk Bapak Ibu, misalnya seandainya nanti ada yang merasa suara saya terputus-putus, mungkin nanti saya bisa matikan video atau bagaimana supaya suaranya lebih jelas begitu. Ya, jadi pada hari ini kita bersama-sama berbicara tentang orang bijak lebih unggul. Dan kita akan melihat Pengkhotbah pasal 2 ayat 12 sampai 26. Untuk itu, bolehkah saya meminta Pak Jarwo saja deh untuk membacakan ayatnya? Iya, Bang. Siap. Mana tadi ya? Terima kasih, Pak. Iya. Bentar ya. Pengkhotbah 2 ayat 12 sampai 26. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu, aku membenci hidup. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang-orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang diperkenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu
yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang diperkenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikianlah firman Allah, Bang. Unmute dulu, Bang. Oke, terima kasih atas pembacaannya, Pak. Dan bagaimana cara Bapak membacakannya, memang tulisan dari pengkhotbah ini seperti semacam syair juga, seperti semacam ungkapan perasaan seseorang gitu ya. Dan memang tulisan pengkhotbah ini menjadi juga salah satu tulisan yang buat saya pribadi menjadi tulisan yang indah dengan tata cara bahasanya, meskipun memang seringkali tergambarkan kitab ini sering berkata bahwa sia-sia, semua sia-sia dan segala macamnya. Nah, untuk ketika kita mempunyai tema orang bijak lebih unggul, pertanyaan pertama bagi kita tentu pasti, betulkah orang bijak lebih unggul? Kalau kita mau menjawab ini dari apa yang sudah kita baca tadi, tentu pasti akan ada jawabannya. Tetapi yang tentu pasti orang bijak lebih unggul itu bukan karena orang pintar sedang minum tolak angin dan orang bejo minum antangin gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang bagaimana pertanyaan pertama kita ini adalah, betulkah orang bijak itu lebih unggul? Kita ingin menjawab pertanyaan ini karena memang tema kita seperti itu. Nah, tetapi sebelum itu kita masuk ke dalam sebuah pertanyaan, siapakah sebenarnya penulis kitab pengkhotbah? Memang di dalam tradisi Yahudi diketahui bahwa Salomo menjadi penulis dari pengkhotbah ini, dan itu bisa dilihat dari pengkhotbah 1 pasal 1, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Jadi memang pengkhotbah ini di dalam tradisi Yahudi dan tradisi gerejawi dikatakan bahwa ini dituliskan oleh Salomo ketika dia masuk ke dalam usia senjanya. Artinya dia mencoba melihat kembali apa yang sudah terjadi di dalam kehidupannya, di dalam segala yang dia miliki, apalagi kita mengetahui bahwa Salomo ini menjadi seseorang yang raja yang sangat kaya dan dia membangun bait Allah, dan Salomo menuliskan di masa senjanya, dan tulisan segala sesuatu yang ia tuliskan itu menurut tradisi Yahudi memang mencerminkan bagaimana ia melihat kehidupan yang selama ini begitu sebenarnya berkuasa, begitu kaya tetapi sia-sia. Tetapi ada penafsir juga yang lain berkata, termasuk salah satu teolog Indonesia di dalam bukunya tafsirannya mengenai pengkhotbah, dikatakan bahwa pengkhotbah ini bisa saja dituliskan bukan oleh Salomo, tetapi oleh seorang guru yang bijaksana jauh setelah keberadaan Salomo. Karena di dalam tata penulisan bahasa asli dari kitab pengkhotbah ini, penulisan tersebut sudah menggunakan bahasa yang kira-kira terjadi harusnya berabad-abad setelah kehadiran Salomo. Tetapi meskipun begitu, kita memang tetap bisa mengambil makna dari apa yang dituliskan gitu ya. Makanya seringkali kalau kita mau membaca tafsiran pengkhotbah, seringkali biasanya dituliskan Kohelet menyesali kehidupannya Kohelet, dan Kohelet itu bahasa Ibrani dari pengkhotbah, atau dalam bahasa akar katanya Kohelet itu adalah kahal. Kahal artinya perkumpulan orang-orang, jadi semacam ada seseorang yang berbicara di tengah perkumpulan orang-orang untuk mengajarkan sesuatu. Dan dia adalah seorang pengkhotbah. Jadi kita sepakat akan menggunakan kata pengkhotbah untuk penulis kitab pengkhotbah itu sendiri. Jadi aku secara pribadi akan menggunakan kata pengkhotbah mengatakan bla 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 bla, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, kita masuk ke ciri khas kitab pengkhotbah. Jadi kitab pengkhotbah ini memiliki ciri khas gaya penulisan yang terputus-putus. Artinya dia memiliki setiap perikop-perikop yang terlihat seperti satu narasi seperti itu, atau seperti satu, mungkin kalau kita mau bilang semacam syair, atau bahkan mungkin semacam artikel-artikel kecil seperti itu ya, dengan judul-judul misalkan segala sesuatu sia-sia, lalu hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia, untuk segala sesuatu ada waktunya, begitu. Jadi semacam tema-tema kecil seperti itu yang meskipun sebenarnya masih memiliki satu warna yang sama. Lalu kedua, biasanya dari kitab pengkhotbah, orang-orang sering mengatakan bahwa kitab ini memancarkan sikap pesimis.
terhadap kehidupan yang dijalani oleh pengkhotbah sendiri atau oleh kohelet itu. Dan kitab pengkhotbah selalu berbicara mengenai kesia-siaan dari awal sampai akhirnya dia akan kecuali nanti pasal terakhir di perikop terakhir itu dia berbicara mengenai bagaimana sebenarnya kita harus bisa tetap melakukan apa yang Tuhan katakan seperti itu. Bang, Nah, kualitas suaranya memburuk, Bang. kalau begitu bolehkah saya izin matikan kamera begitu, Pak? Ayo. Silakan coba aja. Ya. Oke. Begini sudah lebih jelas, Pak? Iya, seperti dengar radio kita. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, yang bagian keempat ini kematian menjadi suatu hal yang selalu diingatkan oleh pengkhotbah dan biasanya alasan kematian inilah yang menjadikan pengkhotbah itu melihat kehidupan itu sia-sia. Jadi kematian memang menjadi suatu hal yang pasti terjadi dan biasanya kematian dijadikan akhir dari segala sesuatu yang nanti akan dinilai oleh pengkhotbah di dalam kehidupan ini dan itu membuat segala sesuatu yang dilakukan itu bisa terlihat sia-sia. Begitu ya, ini ciri khas kitab pengkhotbah. Kita masuknya itu di pengkhotbah pasal 2 ayat 12, kita bahas sedikit saja di pasal pertama. Jadi pasal pertama itu kira-kira pengkhotbah itu mencari dengan serius adakah bagian hidup yang sia-sia. Jadi dia menggunakan hikmat dan segala macam untuk mencari bagian kehidupan yang sia-sia dan ternyata memang yang ia temukan setelah ia menambahkan dirinya dengan banyak hikmat dan pengetahuan, ternyata dia tidak menemukan apa-apa dan dia merasa bahwa kehidupan itu sia-sia juga. Lalu pada pasal 2 ayat 1 sampai 11 pengkhotbah mencoba melihat dalam dimensi kesenangan dan kenikmatan duniawi. Jadi setelah sebelumnya dia menggunakan hikmat dan dia menggunakan pengetahuan dan dia tidak menemukan apa-apa dalam kehidupan yang bisa menjadi suatu hal yang tidak sia-sia, ternyata pada pasal 2 ayat 1 sampai 11 dia mencoba dimensi lain, yaitu dimensi kesenangan dan kenikmatan duniawi. Makanya dikatakan di situ pada ayat-ayat 1 sampai 11 itu dikatakan, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur, aku mengusahakan bagiku kebun-kebun. Lalu dia katakan, aku membeli budak laki-laki dan perempuan, ada budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Nah, itu dia menceritakan bagaimana pengkhotbah ini melihat segala sesuatu yang ia punya gitu dari kesenangan dan kenikmatan duniawi yang ia punya mengenai kuasa dan segala macam, ternyata memang semuanya tetap ia temukan sia-sia gitu ya. Jadi yang menyedihkan dari pengkhotbah ini ketika dia mencoba melihat sesuatu dalam kehidupan, dia akan melihat kesia-siaan. Dan kesia-siaan sendiri di dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah hebel, kalau kita mau melihat ini sekilas pandang saja, kalau kita mau melihat kejadian ketika kalau kita mau melihat kisah-kisah Adam dan Hawa ketika dia sudah punya anak Kain dan Habel, jadi hebel kesia-siaan ini sebenarnya diartikan juga sebagai embun di pagi hari. Jadi sebagaimana embun di pagi hari itu ada, lalu tiba-tiba siang dia akan hilang begitu saja. Jadi semacam tidak berarti seperti itu. Dan seperti itu juga makanya Habel di dalam Alkitab kita dapat melihat ternyata Habel hadir lalu tiba-tiba dibunuh oleh Kain, kakaknya sendiri. Dan itulah sebuah bentuk kesia-siaan. Dan bahasa itu digunakan di dalam kata sia-sia di pengkhotbah yang kita baca ini. Nah, untuk dari ayat 12, kita mencoba melihat ayatnya satu persatu atau dari bagian ayat-ayat yang terlihat nanti akan sejenis seperti itu. Ayat 12 dikatakan, sebab apa yang dapat dilakukan orang menggantikan raja, dan ini memiliki makna bahwa menjadi seorang raja itu pasti memiliki kewibawaan, kuasa, popularitas, kekayaan, tetapi memang pada ayat ini nanti pada akhir-akhirnya dikatakan ketika mereka pengkhotbah mempertemukan orang kaya dan orang miskin, perbedaan orang kaya dan orang miskin itu kalau misalnya kita lihat dari gambar ini ya, memang orang kaya pasti punya rumah lebih bagus dan orang miskin pasti punya rumah yang tidak lebih bagus macam itu.
atau dari perekonomian, atau dari popularitas, dari pekerjaan, tetapi akhir dari kedua orang ini adalah sama. Karena dua-duanya akan mati dan tidak ada yang bisa dipertahankan. Nah, kalau mungkin kita biasa dengar, mungkin orang Batak ya yang sering menggunakan kata-kata ini ya, duniawinya semua ini. Nah, mungkin kira-kira seperti itu ya. Jadi memang di dunia ini udah nggak ada yang berarti gitu kira-kira. Nah, kita masuk ke ayat 13 dan ayat 14. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka. Jadi setelah pengkhotbah ini memberikan kontras antara orang kaya dan orang miskin yang hasilnya adalah sama-sama mati juga. Pas ini di ayat 13 dan 14 ini pengkhotbah akhirnya mencoba menunjukkan kalau kontras dari orang berhikmat dan orang bodoh juga pun diakhiri dengan hal yang sama. Meskipun demikian, memang di ayat 13 pengkhotbah menunjukkan bahwa betul mau bagaimanapun hikmat tetap melebihi dari kebodohan. Ini aku bacakan ayat 13-nya. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Meskipun pada akhir di ayat 14, lagi-lagi pengkhotbah mengembalikan bahwa orang bodoh dan orang berhikmat nasibnya sama yang menimpa mereka. Ya, nasib yang sama itu adalah kematian, bahwa semuanya akan sia-sia, semacam itu. Kita masuk ke bagian bagaimana pengkhotbah menunjukkan keputusasaannya, dan ini dilihat dari ayat 15 dan 16. Di ayat 15 dikatakan, maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat, lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Begitu juga dengan ayat 16, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang berhikmat maupun dari orang bodoh, sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Jadi, setelah memang dibedakan seperti itu, pengkhotbah selalu mengembalikan, ya kalau mati semuanya sama aja gitu ya. Di ayat 15 memang, untuk apa? Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Dan ini mengacu kepada pasal pertama yang bagaimana dia mencoba mencari makna di dalam kehidupan, menggunakan hikmat dan pengetahuan, tapi dia akhirnya mendapati bahwa semuanya sama saja. Dan di ayat 16 dikatakan, orang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Mungkin kalau bahasa kita sehari-hari yang kita bisa gunakan, ya buat apa belajar lah, buat apa kerja, buat apa kita melakukan segala sesuatu berjerih payah, toh ujung-ujungnya mati juga gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian ayat 17, ayat 18. Keputusasaan itu memang diikuti dengan rasa benci dari pengkhotbah terhadap kehidupan. Makanya pada ayat 17 dan 18 dikatakan, oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Dan segala sesuatu itu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ibarat kita mau jaring angin gitu ya, emang nggak akan dapat apa-apa. Ya mungkin kita dapat sesuatu, dapat rasa capeknya aja gitu kira-kira. Lalu di ayat 18 dikatakan juga, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Artinya, kalau kita sekarang bekerja, kita sekarang mencari uang, kita berusaha untuk kehidupan kita, untuk kehidupan keluarga, untuk apapun yang kita lakukan di dunia ini, toh pada akhirnya kita harus meninggalkan segala sesuatu itu ketika kita mati. Lagi-lagi pengkhotbah mengambil satu situasi ketika kita mati, dan ketika itu terjadi, maka kita harus meninggalkan kepada orang yang datang sesudahnya. Artinya bahwa kita harus mewariskan. Jadi segala sesuatu yang kita usahakan itu sepertinya sama aja. Begitu juga kalaupun ada orang yang kita wariskan, orang yang kita wariskan itu pun akan meninggalkan hal yang sudah diusahakan. Jadi memang pengkhotbah seperti menunjukkan dia begitu kesal, begitu kecewa dengan apa yang ada dalam kehidupan ini karena kok semuanya sia-sia. Jadi untuk apa dia menjadi seseorang yang rajin, untuk apa dia menjadi seseorang yang berhikmat, untuk apa dia menjadi seseorang yang mengusahakan segala sesuatu, kalau akhirnya sia-sia. Kenapa nggak kita tidur-tiduran aja di rumah gitu?
mungkin kalau bahasanya sekarang. Pengkhotbah putus asa. Jadi setelah dia tadi masuk ke dalam rasa kesalnya itu, akhirnya di ayat 20 dikatakan, dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala sesuatu yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Di kata di bawah matahari yang saya bold ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan suatu hal yang sia-sia. Artinya apa yang bisa disinari oleh matahari selama ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dipertahankan. Dan pengkhotbah sendiri tidak menemukan satupun alasan bahwa hidup ini ada satu hal yang tidak sia-sia di dalamnya. Dia selalu menemukan kesia-siaan. Makanya dari ayat-ayat semacam ini yang sudah kita lihat itu, maka kita bisa saja mengatakan bahwa, wah ini pengkhotbah kenapa nulisnya kok sangat pesimis sekali. Berbeda dengan apa yang dikatakan di Alkitab bagian lainnya bahwa hidup itu harus sebuah pengharapan, Allah pasti hadir dan segala macam. Hidup itu harus punya kekuatan, hidup itu harus memiliki sebuah semangat gitu ya. Kadang dikatakan juga bagai raja wali terbang tinggi. Tetapi begitu kontras sekali dengan pengkhotbah ini, dikatakan bahwa kayaknya semua sia-sia gitu. Kita kayaknya nggak perlu ngelakuin apa-apa. Seakan-akan pengkhotbah mengatakan seperti itu. Tetapi pertanyaan bagi kita, betulkah pengkhotbah begitu pesimis? Kalau ya, lalu untuk apa hikmat gitu ya? Lalu untuk apa menjadi orang bijak? Kalau misalkan seandainya pengkhotbah begitu pesimis, kalau jadi orang bijak saja itu sebuah kesia-siaan, lalu bagaimana kita sebagai seorang Kristen itu bisa mengatakan bahwa menjadi orang bijak itu adalah hal yang lebih unggul gitu ya? Kalau pengkhotbah saja mengatakan seperti itu. Tetapi memang pesan dari pengkhotbah itu terlihat dari ayat 23 sampai 24. Yang pertama adalah betapapun yang terjadi di dalam hidup ini, tetaplah karunia Allah. Itu bisa kita lihat di ayat 24. Ini aku bacakan aja. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Lalu di ayat 25, maaf ini harusnya 24 dan 25 ya. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Jadi setelah segala sesuatu yang ia pikirkan itu, makanya akhirnya ia sampai kepada kesimpulan bahwa kita ini memang nggak ada apa-apanya, semua sia-sia, maka di dalam hal itu kita tetap harus bisa melihat bahwa kehidupan ini adalah tetap karunia Allah, dan bagaimana di tengah kehidupan itu kita mampu merayakan kehidupan kita, karena pengkhotbah sendiri dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi memang tidak mengatakan ya udah kalau begitu kita semua nggak usah ngapa-ngapain, dia nggak mengatakan seperti itu, atau ya udah karena semua sia-sia lebih bagus kita pulang tidur aja di rumah, atau ya udah kalau gitu kita nggak usah berusaha apapun dalam kehidupan kita. Tetapi justru pengkhotbah itu mengatakan bahwa kita perlu merasakan kesenangan dari apa yang kita usahakan. Artinya bahwa ketika kita masih menjalani kehidupan, meskipun kehidupan ini terlihat sia-sia, tapi apa yang kita usahakan itu kita harus bisa menikmati kesenangan darinya. Lalu ketika kematian adalah hal yang pasti, makanya kita perlu memanfaatkan kehidupan kita sebaik-baiknya. Nah, meskipun memang gaya penulisan pengkhotbah ini seperti ini, dan di ayat 26 dikembalikan lagi kepada kesia-siaan. Aku bacakan lagi ayat 26. Karena kepada orang yang dikenankannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenankan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi dari ayat 26 ini kita bisa melihat bahwa pengkhotbah mempunyai pandangan bahwa ada orang yang dikenankan Tuhan dan orang yang dikenankan Allah ini dikaruniakan hikmat dan pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun segala sesuatu yang harus diberikannya kepada orang yang dikenankan Allah. Tetapi memang kedua hal ini, meskipun kita akan melihat kalau seandainya saja
kita memotong kata ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring anginnya tidak ada, maka kita akan melihat, wah kalau gitu lebih baik jadi orang berhikmat. Karena orang berdosa akan melakukan segala sesuatu dan diberikan kepada orang yang dikenankan Tuhan. Tetapi pengkhotbah mengembalikannya lagi kepada kesia-siaan, dikatakan bahwa ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kata-kata yang sering digunakan pengkhotbah yang selalu diulang-ulang adalah kesia-siaan, menjaring angin, jerih payah di bawah matahari. Intinya menggambarkan memang terlihat begitu pesimis, meskipun di sebelumnya dia bisa melihat bahwa segala sesuatu meskipun itu terjadi, maka itu menjadi hal yang Allah tetap berikan dan itu tetap menjadi anugerah dari Allah. Nah, dari apa yang sudah kita bahas tadi, ini aku mencoba semacam memetakan bagaimana sebenarnya pengkhotbah itu memberikan alur kepada tulisannya dalam pengkhotbah pasal 2 ini. Jadi memang pertama, kalau kita mau lihat kembali, pengkhotbah melihat kesenangan dan kenikmatan, dia mencoba mengambil perspektif dan dimensi itu supaya dapat menemukan segala sesuatu yang paling tidak ada sih hal yang berguna dan tidak sia-sia, tapi dia tidak menemukan. Lalu dia masuk ke dalam dimensi kaya dan miskin. Jadi dia mencoba mempertemukan kaya dan miskin. Meskipun kaya dan miskin tentu jelas sekali bedanya. Kalau misalkan aku tanya kepada Bapak Ibu pilih kaya atau miskin, meskipun dua halnya dikatakan Alkitab sia-sia, pasti kita akan jawab kaya sih. Kalau aku sendiri sih, kalau ditanya, apakah kamu mau kaya atau miskin? Meskipun kekayaan dan kemiskinan itu sia-sia, ya aku pasti terjawab, meskipun sia-sia, kekayaan kayaknya enakan kaya gitu ya. Artinya kalaupun kita malam-malam nggak merasa hidup sia-sia, tapi paling nggak tidurnya enak gitulah. Lalu pengkhotbah mempertemukan orang-orang yang berhikmat dan orang bodoh, meskipun dikatakan di sini bahwa orang berhikmat itu seperti berjalan dengan mata di kepalanya, artinya bahwa orang yang berhikmat itu ketika matanya tepat, ada di tempat yang tepat, sehingga dia bisa berjalan dan bisa menentukan arah kehidupan yang baik dan benar, bisa mengambil keputusan yang baik dan benar, dan orang bodoh tidak. Orang bodoh akan sepertinya meredamkan hal-hal yang baik, dan orang bodoh sepertinya akan melakukan hal-hal yang justru bersifat lalai, rusak, gitu, atau mengacaukan dan segala macamnya. Tetapi kedua orang ini setelah dipertemukan oleh pengkhotbah, akhirnya dikatakan bahwa keduanya sama-sama sia-sia. Lalu ketika pengkhotbah sudah melihat hal ini semua, pengkhotbah masuk ke dalam rasa benci, gitu ya. Dia, oh kalau misalkan seperti ini, kaya dan miskin aja sama aja gitu, punya kesenangan tapi kalau malam hari tidak bisa tidur dengan nyenyak juga sama aja. Kalau misalkan aku berhikmat dan bodoh juga sama aja, kalau kayak gitu aku benci sama kehidupan ini. Ngapain aku selama ini aku mencari ilmu pengetahuan, aku mencari kebijaksanaan di dalam kehidupanku, tapi akhirnya sia-sia. Lalu dia putus asa, lalu dia bertanya untuk apa? Setelah itu dia masuk, ini sepertinya saya lupa ketik ini ya, kayaknya bagian ini bukan kembali ke kesenangan dan kenikmatan. Dia masuk setelah keputusasaan itu, dia masuk ke bagian pesan. Jadi dia dari hal ini dia bisa mempunyai sebuah pesan bahwa meskipun semua sia-sia, dia mencoba kembali melihat bahwa itu tetap anugerah Allah, lalu masuk ke dalam situ, lalu dia mengembalikan itu kembali kepada kesia-siaan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita sekilas mau melihat bagaimana pengkhotbah ini menunjukkan jalan berpikirnya, sepertinya jalan berpikir ini tidak terlihat begitu pesimis. Justru dia terlihat lebih realistis dan lebih mengakui apa memang yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita. Kita seringkali mungkin melihat realita, dan realita itu tergambarkan dalam kaya dan miskin, hikmat dan bodoh. Lalu tapi kita biasa menemukan bagaimana realita itu seperti adil gitu ya. Kalau kita mau mencoba melihat relevansinya terhadap kehidupan kita sekarang, ibaratnya corona atau pandemi, atau kita melihat situasi-situasi yang kurang menyenangkan bagi kita akan melihat bagaimana sebenarnya ya terlepas kita percaya atau tidak, corona kalau udah kena kita ya tetap kena gitu ya. Corona tidak milih, wah orang Kristen kayaknya sering baca Alkitab lalu dia pindah begitu. Tidak seperti itu. Tetap saja pasti corona akan menyerang siapa saja gitu ya. Artinya bahwa ya sama aja, dan orang Kristen atau orang non-Kristen akan tetap
bisa meninggal akibat corona, dan memang kita bisa lihat itu terjadi juga. Tetapi dengan kita melihat realita itu biasanya kita jadi kesal gitu ya. Lalu kita punya pertanyaan, keputusasaan, kita mulai bertanya, lah, lalu untuk apa gitu? Aku menjalani kehidupan ini, aku percaya, aku datang ke gereja dan segala macam, lalu untuk apa gitu ya? Tetapi bagaimana sebenarnya alur berpikir pengkhotbah ini menunjukkan semacam satu hal yang sangat dekat dengan realita, dan bagaimana kita juga sangat realistis kalaupun kita berada dalam situasi yang dipertemukan dengan realita yang tidak adil, realita yang sia-sia semacam itu, kita pun mungkin akan berpikir seperti ini. Dan mungkin kita akan bisa marah, dan memang seringkali aku sendiri aja bisa bertanya, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa kayak gini, apakah kami jadi ibadah online, jadi susah gini Tuhan, dan segala macamnya. Tetapi yang sangat unik sebenarnya dari pengkhotbah ini, kalau kita mencoba melihat, ketika pengkhotbah selalu memberikan ketegangan, artinya ketika pengkhotbah selalu memberikan kontras terhadap satu hal A dan B gitu ya, kaya dan miskin, lalu pengkhotbah selalu memberikan kontras terhadap orang berhikmat dan orang bodoh, meskipun pengkhotbah tetap menunjukkan kelebihannya, misalnya ya orang bijak tentu pasti akan bisa menemukan jalan kehidupan yang lebih baik gitu ya. Secara praktis dia akan memilih pilihan-pilihan yang benar, yang lebih memudahkannya, lalu dengan apa? dengan banyak hal hikmat ini akan menjadi satu hal yang berguna gitu ya. Tapi orang bodoh juga sama aja, sama-sama matinya, dan nasibnya orang bijak akan sama seperti orang bodoh, sama-sama meninggal gitu. Dan juga dia menunjukkan orang kaya dan miskin, ketika kontras itu diberikan atau ketegangan antara dua hal yang berbeda itu diberikan, akhirnya memang ketegangan ini meninggalkan ruang misteri bagi Allah. Jadi ketika pertanyaan-pertanyaan keseharian sebenarnya yang ada di dalam khotbah ini, kalau kita memasukkan ke dalam diri kita, ketika kita selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan lalu untuk apa? Tuhan lalu bagaimana? Tuhan kenapa hal ini terjadi dan segala macamnya? Maka khotbah ini menjadi kitab yang begitu sebenarnya realistis sekali, dan itu menjadi kitab yang keseharian sekali buat kita. Tetapi ketika kita sampai di ketegangan-ketegangan atau di dalam kehidupan kita, kita menemukan hal-hal yang bertolak belakang, kita menemukan hal-hal yang tidak adil, akhirnya di situ memberikan ruang bagi kita untuk terus mempertanyakan Allah. Sembari kita menerima bahwa betul hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan itu memang apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Dan memang pengkhotbah sama sekali tidak mengatakan bahwa ketika kesia-siaan itu terjadi, maka lebih bagus tidak usah ngapa-ngapain, tapi justru pengkhotbah melihat bahwa ketika kesia-siaan itu terjadi, itu menjadi bagian kehidupan, bagian perjalanan, proses seseorang untuk terus berjalan, karena dari pasal pertama sampai pasal akhir itu menunjukkan bagaimana pengkhotbah itu terus bertanya-tanya di dalam kehidupannya. Dia menjadi seseorang yang mau berproses, mau berjalan untuk melihat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Bahkan perspektif kesia-siaan yang dimiliki oleh pengkhotbah ini sebenarnya adalah perspektif yang dia dapati ketika dia sudah menjalani dan dia bertanya-tanya begitu dalam kehidupannya. Jadi bukan orang yang udah males aja gitu ya. Karena bisa saja orang ketika membaca ini lalu tiba-tiba ya udahlah malas aja, kalau gitu mending nggak usah ngapa-ngapain gitu ya. Atau bahkan sekarang kalau misalkan ada bapak ibu yang berkata kepada saya bilang, harapan kok saya nggak dapat apa-apa ya, mungkin saya akan dengan jawab gampang, ya memang ibu bapak memang semuanya sia-sia termasuk apa yang saya lakukan hari ini gitu ya. Tetapi jangan sampai seperti itu ya, karena pengkhotbah tidak mengarahkan kita ke sana, tapi justru pengkhotbah itu mengarahkan kita kepada bahwa hidup ini menjadi sebuah perjalanan, hidup ini menjadi sebuah pertanyaan yang terus kita tanyakan, meskipun suatu kali kita akan sampai kepada kesia-siaan, artinya kita sebenarnya mengetahui bahwa kehidupan manusia ini tidak ada apa-apanya, kekayaan, kebijaksanaan, dan segala macam itu tidak ada apa-apanya, tapi ketika kita mampu menjalani sebuah proses itu dan kita memiliki kebijaksanaan dan hikmat itu, akhirnya kita mengakui bahwa kehidupan itu memang tetap anugerah dari Tuhan, dan kita tetap bisa mengakui bahwa siapa yang bisa merasakan kalau bukan daripada tangannya, sesuai yang dikatakan pada ayat 25 di pengkhotbah tadi. Jadi seperti itu yang aku coba sharing dan kita dalami dari pengkhotbah ini, karena memang ketika orang-orang berkata pengkhotbah itu
kita pesimis, memang aku sih melihatnya dia sangat realistis dan itu menunjukkan kerendah hatian karena memang dia berkata bahwa ya aku nggak ada apa-apanya semua ini di dunia ini, tetapi pemahaman itu tentu didapati dari hikmat yang ia punya, sehingga ketika ia merasa bahwa sudah semua sia-sia dan segala macam, tetap pada akhirnya pengkhotbah kembali mengatakan bahwa semua tetap anugerah Allah dan membiarkan segala sesuatu ketidakadilan atau ketegangan yang terjadi itu menjadi misteri Allah dan semacam hak prerogatif Allah, sembari dia tetap berjalan dengan pertanyaan. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Terima kasih. Apakah saya terlalu cepat ya? Sepertinya iya. Cuman nanti biar Bapak Ibu yang mencoba mencoba menggali lebih dalam dengan tanya jawab ya Bang. Ya. Bapak Ibu, demikianlah pengkhotbah 2 ayat 12 sampai 26 yang sudah disampaikan oleh Bang Harapan. Benarkah orang bijak lebih unggul? Itu judul materinya tadi. Sekarang diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan, sharing, nambahin, atau yang lainnya. Dipersilakan. Hadir bersama kita Pendeta Purboyo dan Pendeta Riani. Barangkali nanti juga bisa membantu memberi dorongan kepada Bang Harapan. Terima kasih Pendeta Riani, terima kasih Pendeta Purboyo. Bapak Ibu yang lain, silakan mengajukan pertanyaan. Pak Yosef. Bang, ini prinsip Bang. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita tidak ada-adakan. Kalau nggak ada yang bertanya, kita selesai di sini nanti ya. Tenang aja Bang. Ya, terima kasih Pak. Ada Pak. Pak Bibit. Ada pertanyaan Pak. Ayo silakan Pak Bibit. Ini Pak Bibit. Bukan mengada-ada Pak. Ini beneran nanya nih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam semua. Ya, yang diutarakan pengkhotbah di pasal ini kelihatannya semua adalah yang kasat mata ya Pak ya, yang duniawi, yang kita yang pandai, yang kaya, yang miskin. Tetapi kenapa kok nggak disinggung mengenai kehidupan rohani? Kan dia juga mengenal Allah bahwa ini semua adalah anugerah Allah. Tetapi kok nggak didalami ya, sehingga kita bisa mendapat jawaban yang lebih lain sudut. Jadi nggak sia-sia, tapi mungkin kata Pak Purboyo atau Bu Riani, jadi nggak sia-sia barangkali. Jadi kenapa kok yang dilihat hanya yang kasat mata, yang duniawi saja? Kenapa nggak diperdalam? Terima kasih Pak Bibit. Terima kasih Pak. Bang. Kenapa dia hanya membahas masalah duniawi, bukan yang rohani? Mainkan Bang. Ya, terima kasih Pak Bibit atas pertanyaannya. Dan pertanyaan ini betul sangat baik sekali Pak. Terima kasih Pak. Dan memang kalau kita mau melihat dari ayat yang sudah kita baca tadi di Pengkhotbah 2, memang begitu banyak dia mempertemukan semacam hal-hal yang begitu fisik gitu ya, yang bisa terlihat, hal-hal duniawi semacam itu. Dan memang itu betul sekali apa yang kita baca itu seperti itu. Tetapi memang kalau kita mau melihat bagian lain dari pengkhotbah, memang dia menunjukkan beberapa dimensi. Misalnya seperti kalau di pasal pertama, dia akan menunjukkan dimensi semacam bagaimana kebijaksanaan dan hikmat itu untuk mencari sebuah makna hidup. Lalu kedua, dia mulai melihat bagaimana hal-hal yang ada di sekelilingnya, artinya kekayaan dan segala macam, atau hal-hal fisik lagi untuk melihat sebagaimana sih sebenarnya kehidupan, meskipun pada Pengkhotbah 5 pun perikopnya sudah berjudul takut akan Allah, gitu ya. Jadi memang setiap perikop memiliki dimensi-dimensi itu, makanya pada awal tadi salah satu ciri khas penulisan Pengkhotbah itu memang terputus-putus semacam itu. Artinya memang dia memiliki semacam tema-tema kecil, dan kalau kita mau melihat di Pengkhotbah 12, ini aku coba bacakan.
Ini di Khotbah 12 ayat pertamanya saja dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Artinya memang di dalam pengkhotbah ini dia mencoba semacam menyembunyikan hal-hal yang bersifat semacam pembahasan yang lebih rohani semacam itu, tetapi dia lebih pertama-tama membawa kita masuk ke dalam sebuah perjalanan kehidupan di mana Allah tentu juga pasti ada di dalam kehidupan seseorang, dalam keseharian, dalam pilihan-pilihan, dalam hal-hal yang kita alami dalam kehidupan nyata ini. Dan ketika segala sesuatu itu terjadi, khotbah menelisik satu-satu semacam itu untuk menemukan apakah kehidupan ini berarti, dan dia menyembunyikan atau bahasan rohani ini sehingga pada akhirnya lalu dia semacam memberikan bantingan terhadap segala sesuatu yang dikatakan sia-sia ini, bahwa pada akhirnya memberikan semacam perspektif bahwa Tuhan itu adalah segalanya dan sangat berkuasa. Makanya kalau kita mau melihat kenapa dia selalu merendahkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sebagai suatu kesia-siaan, justru di bagian itu sebenarnya kita bisa melihat dimensi rohani yang diberikan oleh pengkhotbah itu, karena memang gaya penulisannya seperti itu. Ketika dia menunjukkan segala sesuatu itu sia-sia di tengah dunia ini, maka memang segala yang sesuatu sia-sia ini dikatakan yang kita alami ini, maka Tuhanlah yang berkuasa atas segalanya. Maka kenikmatan dan segala sesuatu yang kita dapatkan lagi kalau bukan dari tangannya, sesuai di ayat 25. Jadi memang apa yang dikatakan pengkhotbah ini, dia menunjukkan perspektif yang keseharian sekali, dan memang di dalam keseharian bukan berarti tidak ada makna kerohanian, karena memang dia mau menunjukkan bagaimana kita bisa melihat kehidupan kita, menelisik, menemukan Tuhan di dalamnya, di tengah kesia-siaan semacam itu. Begitu Pak, kira-kira. Terima kasih Bang. Karena saya masih belajar juga. Jadi Pak Bibit ternyata nggak benar pengkhotbah hanya ngomong soal fisik dan keduniawian. Kebetulan di bagian ini lagi ngomong itu, tapi ternyata di dalam keseluruhannya ada bagian-bagian yang memang ngomong itu. Bahkan di dalam bagian ini juga mati hidup itu kan bukan soal fisik semata, gitu ya, urusannya dengan Tuhan. Demikian. Pak Purboyo, pendeta ini mau menambahkan. Pak Bungki, silakan Pak Bungki. Oh enggak. Karyani silakan. Udah oke kok Harapan, mari. Oke. Ya, Bu saya Karyani setuju. mau nambahin. Buriani aja, Buriani. Ya. Oh, saya setuju Dia sama Hope. Dia ada di bambu-bambu tuh Riani. Ya, menyatu dengan alam dan Allah. Udah, nggak ada tanggapan ya berarti ya? Ya, terima kasih Hope. Oke, Bapak Ibu yang lain, silakan. Pak Yosef, Pak Ari, Pak Gunawan. Pak Ari, silakan. Iya Pak, sulit banget memahami kitab pengkhotbah ini. Karena seperti yang minggu lalu saya tanyakan juga, apa kurangnya dia itu? Apakah kita nggak tadi kan juga dikatakan minggu lalu juga dikatakan kemungkinan ini ditulis oleh kemungkinan juga oleh orang lain, tetapi permasalahannya apa kurangnya Salomo? Kenapa dia jadi pesimis gitu? Ini yang sulit banget untuk mengerti kitab pengkhotbah ini. Lalu mungkin kalau boleh Pak Purboyo atau Pak Rahab dan Ibu Riani jelaskan, apakah Tuhan Yesus pernah mengurus ayat-ayat dari kitab pengkhotbah ini? Karena beda banget tuh ya. Ceritanya akan beda banget. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Hari atas pertanyaannya. Kalau kita memang melihat dari apa yang kata Pak Hari katakan tadi, Salomo yang memang hidupnya begitu baik sekali ya. Artinya dia punya kekayaan, dia punya semacam kuasa, dia juga terkenal, bahkan bisa menjadikan cita-cita
Daud untuk mendirikan bait Allah gitu. Artinya kalau kita mau evaluasi kegiatan si Salomo ini sepertinya kegiatannya baik semua dan terjalankan semua. Kalau kita bilang juga mau dari kekuasaan yang dia miliki, lalu dari begitu banyak gundik yang ia punya juga, mungkin dia mempunyai kebahagiaan yang mungkin kita tidak bisa mengerti. Tetapi ketika kita masuk ke dalam fase itu memang bagi Salomo ini bisa, kalau seandainya betul memang Salomo yang menuliskan ini, maka dari itu sebenarnya apa yang dilakukan Salomo ini, seandainya memang betul Salomo yang menulis ya Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan Salomo untuk hingga sampai kepada kesia-siaan, karena memang selalu pengkhotbah yang menjadi keresahannya itu adalah kepastian dari kematian yang akan dijalani. Karena meskipun dengan segala sesuatu yang sudah dia jalani gitu ya, dengan segala sesuatu yang sudah didapatkan, ketika kematian ada di depan matanya, biasanya memang orang cenderung akan melakukan semacam evaluasi di dalam dirinya, melakukan apa ya, semacam mengkilas balik. Dan ketika kita mengkilas balik dalam kehidupan, aku sendiri saja secara pribadi, kalau aku mengkilas balik dalam kehidupanku sendiri, ketika muncul pertanyaan what if, gimana kalau aku begini, gimana kalau aku begini, tentu pasti akan ada penyesalan semacam itu. Maka di tengah kehidupan Salomo ini, ketika dia adalah seseorang yang berhikmat, dan dikatakan kalau kita mau dari cerita Alkitab, Salomo pada malam itu pernah meminta kepada Tuhan, dia hanya meminta hikmat, sehingga dia bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Makanya apa yang dikatakan Salomo ini sehingga akhirnya Salomo menyesali kehidupannya ketika dia mencoba mengkilas balik dan melihat segala sesuatu yang ia capai. Ternyata toh ketika dia mati, dia nggak mendapatkan apa-apa juga. Dia akan hilang semuanya begitu. Maka kalau kita mau melihat apa yang sebenarnya dikatakan Salomo tentang segala sesuatu yang ia capai, itu sangat berhubungan sekali dengan keseharian kita. Kita toh sekarang punya usaha masing-masing atau kita punya jerih payah masing-masing di dalam kehidupan kita. Kita punya apa ya, semacam pencapaian masing-masing dalam kehidupan kita. Tapi kalau seandainya saja kita membayangkan, kita semua membayangkan apa yang kita kerjakan dan apa yang segala sesuatu yang sudah kita usahakan itu tiba-tiba harus hilang ketika kita ada di ujung kematian, atau bahkan kalau seandainya pun nggak usah mati gitu ya, tiba-tiba saja hilang, kita tahu akan hilang, pasti kita akan punya pertanyaan, kalau udah tahu hilang kayak gini, kenapa nggak dari kemarin kita tidur-tiduran aja gitu ya? Atau kalaupun udah tahu kayak gini, ya kalau aku sendiri udah belajar capek-capek dapat nilai 0 gitu ya, atau dapat nilai di bawah KKM, mungkin aku akan berpikir, tahu gini kemarin dipakai main aja waktunya gitu. Nah, penyesalan-penyesalan seperti ini karena kita memiliki keterikatan terhadap apa yang sudah kita jalani, artinya dengan segala kepemilikan, dan bagaimana pengkhotbah mau menunjukkan dimensi itu, keterkaitan kita dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Dan ketika keterkaitan itu ada, maka kita akan merasa segala sesuatu sia-sia gitu. Ketika kita harus kehilangan segalanya. Nah, lalu kalau berbicara tentang aku sendiri melihat dari apa yang, apakah Yesus pernah mengutip kata-kata Salomo secara hurufiah sih, saya belum pernah menemukan gitu. Tapi prinsip-prinsip hikmat Salomo itu juga ada di dalam Yesus kalau kita mau melihat gitu ya. Artinya juga memang kalau kita melihat bagaimana kehidupan Yesus begitu, dia juga memiliki hikmat-hikmat yang begitu luar biasa, bagaimana dia bisa bersikap di antara orang-orang banyak, lalu juga bagaimana Yesus sendiri juga memiliki prinsip yang pada akhirnya kita seringkali dikatakan kayak menyangkal diri, kita udahlah lepasin aja segala sesuatu dalam diri kita gitu, lalu ikut Tuhan gitu ya. Karena kalau kita mau membayangkan itu, mungkin itu ada juga berkaitan dengan dimensi bahwa kita sebenarnya juga nggak terikat apa-apa juga di dunia ini begitu. Dan untuk apa kita keterikatan itu membuat kita menjadi tidak bisa memaknai sesuatu hal yang lebih gitu ya, dimensi-dimensi semacam itu. Nah, pada akhirnya kalau kita mau melihat itu, ya kita bisa menemukan makna-makna seperti itu. Begitu Pak, tapi itu dalam keterbatasan saya menjawab. Apakah Kak Riani dan Pak Purboyo mau menjawab? Terima kasih Pak Hari atas pertanyaannya. Kan si abang yang mempersiapkan diri, yang dia lebih tahu lah. Terima kasih ya Pak ya. Bapak Ibu kalau saya boleh sedikit meletuk begitu ya, barangkali tidak terlalu penting untuk
mengambil kesimpulan karena memang nggak mungkin bisa untuk menentukan sebetulnya ini Salomo benar apa enggak sih begitu. Nah, oleh karena itu para ahli biblika biasanya tidak lagi memusingkan hal itu, tapi betul-betul menggali isinya, menggali tulisannya, menggali tradisinya, menggali teologinya itu. Dan justru dalam Perjanjian Lama ini maaf harapan kalau kamu kan yang lebih fresh, jadi kalau saya salah, Enggak, Pak. udah tua ini, Enggak. udah emeritus suka lupa. Enggak juga gitu, Ini Pak. masuk dalam tradisi sastra kebijaksanaan. Nah, itu ada banyak itu. Sebagian dari Mazmur, lalu kitab Pengkhotbah, kitab Amsal, dan sebagainya ya. Nah, memang ini tradisi yang sangat tipikal kalau dalam, nah ini cara pandang yang sedikit lain ya, untuk memahami kitab Pengkhotbah ini. Nah, justru salah satu prinsip dari tradisi kitab kebijaksanaan adalah ini kitab-kitab yang selalu mengajak pendengar atau pembaca untuk melihat kehidupan ini dalam segala aspeknya, termasuk yang rohani-rohani itu kalau dipersoalkan nanti sama Mas Bibit tadi, maupun nyawi selalu dilihat dengan kacamata yang sangat kritis. Jadi boleh dibilang tradisi ini mau mengatakan kamu tuh jangan sotoy begitu. Jangan merasa paling pinter, merasa paling saleh dan sebagainya. Ada kan kata-kata janganlah kamu terlalu saleh, janganlah kamu terlalu berhikmat, tapi juga janganlah kamu terlalu fasik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi barangkali di situ. Nah, oleh sebab itu apa yang sudah disampaikan si Abang Harapan ini saya rasa jelas. Jadi kita konsentrasi aja pada isinya. Dan menurut saya bukan pesimis, tetapi betul kritis. Jangan sotoy lu mau kaya, lu mau miskin, lu mau berhik, lu mau saleh, mati juga kamu pada suatu hari. Oleh sebab itu, nah itu tadi yang Abang Harapan sudah menyampaikan akhir dari penjelasannya tadi. Gitu. Terima kasih. Mari Bu Riani. Terima kasih, Pak Ugi. Tari. Aku ya? Iya. Kamu udah ada di alam semesta begitu. Panda-pandaan dia. Aku di chat cuma mau kasih lihat bahwa kitab Pengkhotbah ini tadi seperti Pak Purboyo bilang, yang penting kita lihat apa makna teologisnya, apa yang berharga gitu ya. Nah tadi kan Hope sudah menjelaskan tentang yang awal nih, itu terus belajar gitu ya sampai 10 hal itu. Jadi ini baru di awal tuh tentang hikmat manusia, pekerjaan manusia. Nah apa yang mau dikatakan juga, nggak apa-apa orang ngomong sia-sia, banyak orang ngomong sia-sia, tapi tadi aku mau stressing apa yang dikatakan oleh Hope, yang penting adalah bagaimana ketika orang punya hikmat, dia punya dimensi lain. Sehingga di dalam semua yang sia-sia, dia nggak cuma ongkang-ongkang kaki atau kayak menyia-nyiakan kehidupan, justru dia dengan semua yang ada di dunia ini, dia kenal Tuhan. Itu juga penting gitu ya. Tapi ke depan sananya nanti. Jadi kalau saudara-saudara ikut seluruh kitab Pengkhotbah, baru akan lihat keseluruhan message-nya apa gitu ya. Sekarang baru di bagian sia-sia, tapi jangan lupa di balik kesia-siaan ini orang perlu hikmat Tuhan gitu, ada dimensi lain. Nah nanti kita tambah lagi akan menjadi satu keutuhan gitu ya. Jadi semoga nanti ada penyimpulnya Penatua Jarwo gitu ya, dari Patibulum ke Patibulum akan melihat rangkaiannya seperti apa, pasti indah deh itu nanti gitu ya. Kata Pak Bibit, di balik kesia-siaan ada kesia-siaan yang lebih besar tadi. Makanya hadir terus supaya Makanya ngikuti hadir terus, Iya. betul. Terima kasih Pak Munggi, terima kasih Kak Ri. Terima kasih sama-sama. Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan silakan. Saya tadi lihat Bang Gindo mana? Bang Gindo, ada pertanyaan nggak Bang? Pak Jarwo. Dik, ayo Bu Esther, silakan Ya. Bu. Kalau saya
Saya melihatnya begini, ini kan pengkhotbah ini ditulis oleh kita mengimani dan mengimani ditulis oleh Raja Salomo, dan tadi dibicarakan dari ayat pasal 1-2 adalah kilas balik kehidupan dari Salomo yang dia mengatakan adalah suatu kesia-siaan semuanya. Saya teringat dengan khotbah Pak Yoas tentang hikmat. Dia mengatakan bahwa Tuhan memberi hikmat ke Salomo itu kan ada syarat dan ketentuan. Di dalam 1 Raja-Raja 3, kalau nggak salah ayat 14, bahwa Tuhan memberi hikmat yang luar biasa ke Salomo, tapi asal dia juga hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Tapi pada kenyataannya kan dalam perjalanannya dia melenceng, begitu ya Pak Jarwo. Sehingga pada akhir tuanya mungkin apakah dia menyadari hal itu sehingga menulis kitab ini. Begitu maksudnya. Apa seperti itu? Boleh nggak kami pahami seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Esther. Bu Esther nggak perlu mengimani penulis kitab. Bang, begitu Bang. Silakan direspon Bang. Kalau kita mau memang melihat dari tradisi Yahudi, bagaimana tradisi gereja selama ini, ya bisa saja. Tetapi memang betul juga dengan kata Pak Purboyo, itu bukan jadi hal yang begitu penting lagi, tapi bagaimana apa yang dituliskan itu menjadi sebuah nilai atau values yang bisa kita kita bisa serap gitu bersama-sama sehingga kita bisa memiliki kekritisan dalam kehidupan kita dan kita menjadi orang yang tidak sok tahu gitu. Betul juga kata Pak Purboyo. Jadi untuk melihat apakah kita perlu mengimani penulisnya siapa gitu ya. Untuk itu biasanya justru dengan perdebatan itu malah mengalihkan kita dan mengaburkan kita dari apa yang harus kita dapat dari tulisan itu. Begitu kira-kira. Ibu, terima kasih Ibu pertanyaannya. Bang, sepertinya pertanyaan bukan itu deh. Pertanyaan apa ya Pak? Hikmat yang diberikan Tuhan itu akan menetap kalau dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Begitu ya Bu Esther? Unmute dulu, Bu. Maaf, Bu, kalau begitu diulang ya, Bu. Maksud saya, sekali. Mungkin maksud saya adalah bahwa penulis ini pada akhirnya menyadari bahwa dia melakukan banyak suatu kesalahan di dalam hidupnya yang mungkin penulis ini juga dengan hikmatnya ingin memberitahu kepada semua orang bahwa karena dia tidak menuruti apa yang ditentukan oleh Allah bahwa waktu dia mendapatkan hikmat dan semuanya itu dari Tuhan. Nah, Bu Esther tuh memahami seperti itu. Ya, boleh nggak pertanyaannya gitu? Oh, kalau pertanyaannya boleh? Tidak gitu, maaf. Tidak Bu. Kalau seperti itu memang menurut saya secara pribadi memang tidak ada sebuah kesalahan gitu ya. Karena ada dua pandangan terhadap itu, dan di dua pandangan itu kita memang bisa jadinya memiliki perspektif yang beda dan tidak ada perspektif yang salah. Selama kita bisa semacam yang mengambil nilai seperti Ibu tadi, bisa mengambil nilai dari situ bahwa ternyata ketika orang dalam kehidupannya terakhirnya dia melakukan segala sesuatu dan dia memberitahu kepada kita bahwa itu sia-sia, dan itu jadi bukan masalah juga kalau kita mengambil dari sisi itu. Begitu Bu. Jadi untuk dari dua perspektif dan dua model tafsir itu memang tidak ada yang bisa dikatakan salah gitu Bu. Ya. Terima kasih Bu. Maaf ya Bu, tadi saya berarti orang mendengar sepertinya. Nggak apa-apa. Oke Bu Esther. Pak Jarwo, saya kepengen lebih jelas lagi. Kalau kita lihat sejarah hidupnya Salomo, pada akhir-akhir kan dia justru meninggalkan Tuhan. Dia terbawa oleh gundik-gundiknya, istri-istrinya yang bukan menyembah Allah. Iya. Apakah itu bukan kesalahan tadi yang seperti yang ditanyakan oleh Ibu Esther? Awal diberi hikmat karena dia mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Tetapi pada saat justru dia meninggalkan Tuhan karena tergoda dengan bukan kekayaannya, dengan istri-istrinya, gundik-gundiknya yang lain, Pak. 300-an. 3.000 Pak, bukan 300. 1.000 istri, Pak. Malah waduh, Pak. Ya opo kira. Satu aja udah ribet ya. Ribet. Jadi begitu, Pak. Pengalaman Pak Pur itu.
ketika Bu Esther memahami bahwa pengkhotbah adalah Salomo, maka Bu Esther tadi menyatakan kitab pengkhotbah ini ditulis dalam penyesalannya Salomo. Karena Salomo itu mendapat hikmat Tuhan kan, ketika dia diperkenan Tuhan. Lama-lama dia menjalani hidup yang tidak sesuai lagi dengan perkenan Tuhan, lalu dia sebetulnya di dalam keserongannya itu menyadari gitu loh, aku salah. Lalu dia menyesal membuat tulisan pengkhotbah ini. Benarkah pemahamannya begitu? Nah, itu tadi perkuat lagi dengan ditegaskan lagi oleh Pak Hari, bukankah akhirnya begitu? Itu sih pertanyaannya, Bang. Boleh saya nyeletuk sedikit? Pak Bungki, monggo. Jadi sekali lagi saya mau menggarisbawahi apa yang sudah dikatakan si Abang, bahwa cara memandang kitab pengkhotbah dengan mengaitkannya dengan biografi Salomo, karena pendiriannya ini ditulis oleh Salomo, ya memang nggak bisa diganggu gugat ya. Tiap orang kan bisa mengambil kesimpulan sendiri. Tetapi bukan itu sih menurut hemat saya pesan dari kitab ini. Jadi bukan semacam pengakuan dosa dari Salomo begitu ya. Tetapi ini adalah hal yang sama sekali lepas dari itu. Ini adalah betul-betul mau menunjukkan bahwa terlalu yakin, terlalu ini, terlalu itu sia-sia. Sebab nanti makin lama makin jelas yang apa namanya prinsip-prinsip dari kitab ini, yaitu bahwa mempertanyakan semua orang yang merasa begini-begini tuh nggak ada gunanya. Nanti minggu depan lebih parah lagi ya tuh. Ya, minggu depan kebetulan makanya saya ikut di sini supaya saya nggak keliru sama harapan nanti. Karena seperti itu. Jadi mungkin agak terlalu jauh kalau kita menyimpulkan kitab ini berisi pengakuan dosanya Salomo. Sebab kita tidak sedang membahas biografinya Salomo. Sedangkan khotbah Pak Yos, kebetulan saya juga dengar, itu khotbah yang baik. Dan dia memang pengkhotbah yang baik dibandingkan saya paling tidak. Bahwa ya bagus sekali doanya Salomo itu. Yang diminta itu adalah hikmat. Lebih daripada segalanya. Tapi ternyata dia tidak konsisten kan begitu. Kemudian dia tidak lagi berhikmat. Gitu. Nah itu lain lagi. Jadi dua hal yang nyuwun sewu ini tidak merupakan konsekuensi langsung begitu ya. Pak Hari dan Bu siapa tadi? Bu Esther, Pak. Bu Esther ya. Ini menurut hemat saya loh ya. Terima kasih. Betul, Pak Bungki. Sami-sami. Ya, terima kasih banyak Pak Purboyo. Iya. Atas tambahannya. Jadi saya sangat setuju sekali dan berterima kasih kepada Pak Purboyo. Jadi Bapak Ibu nantikan Pak Purboyo Jumat depan ya Pak ya. Ini publikasi. Mantap. Kakak Eni. Halo Jane. Kakak Eni, Jane mau nanya? Silakan Bu Eni. Enggak Pak, minggu depan aja. Siap ya. Bang Keputusan yang bijak sekali Bu. Jadi mau nanya nggak Bang? Bang Indo. Saya sedikit nanya aja. Silakan Bang. Agak bingung juga sih sebenarnya soal kesia-siaan itu gitu. Maksudnya kesia-siaan itu apakah berbeda gitu dimensinya dengan semacam pengharapan gitu? Apakah beda ya? Maksudnya perjalanan apakah perjalanan Salomo ini, pengkhotbah ini ada seperti tidak ada pengharapan gitu di dalam perjalanan hidupnya gitu. Itu aja sih saya tanya, cuman po. Oke, Bang Indo, thank you. Bang, silakan Bang, direspon Bang. Kalau berbicara tidak ada pengharapan, pada bagian-bagian pertama kita melihat memang segala sesuatu dipertanyakan dengan sebegitu kritis ya, artinya mencoba dinilai begitu apa yang dijalani, pengetahuan, lalu
tentang harta, kekayaan, hikmat dan segala macam, lalu begitu dengan mudahnya dianulir dengan kematian, bahwa toh semuanya juga pada mati gitu ya. Jadi yang kaya jangan merasa bahagia-bahagia banget gitu, toh sama nasibnya seperti orang yang miskin, orang yang berhikmat aja sama matinya sama seperti orang bodoh begitu. Nah, tetapi ketika ada paradoks semacam yang bertegangan seperti itu, dari dua hal itu memang betul itu sia-sia, tetapi ketika berbicara pengharapan, memang pengharapan yang akan disampaikan itu memang bukan pengharapan yang dalam dimensi lain gitu ya. Artinya bahwa ketika kita berada di tengah misteri, lalu di tengah kesia-siaan yang ada, lalu tapi dengan hikmat dan perjalanan yang kita hadapi dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan itu, maka di situlah pengharapannya sebenarnya. Makanya memang selalu pada akhirnya pengkhotbah itu menggunakan kata-kata, ya toh ini tetap anugerah Tuhan, lalu bagaimana kita bisa merasakan kenikmatan kalau bukan dari tangannya, dari tangan Tuhan sendiri. Begitu. Jadi memang dari dua dimensi itu memang selalu ditunjukkan dengan hal-hal yang bersifat paradoks sih. Begitu kira-kira Pak Gindo. Terima kasih Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih Bang. Bapak Ibu yang lain? Pak Yosef? Malam Pak Jarwo. Pak Eri, silakan Pak Eri. Ya, malam Pak Purboyo. Ya. Selamat malam. Ya. Saya pengen apa ya kata sederhananya dari hikmat apa ya atau sinonimnya ya. Saya mendapat hikmat dari Tuhan. Terus orang itu orang berhikmat. Apa sinonimnya? Oke. Mari, Bang. Oke. Kalau kita mau melihat yang secara singkat, mungkin lebih kita lihat kata bijaksana begitu ya. Tapi kalau kita mungkin kita ke dalam hal yang contohnya misalnya pengertian semacam itu. Artinya kita di dalam bisa menentukan satu hal yang baik gitu. Tapi kalau kita sendiri mau melihat definisi bijaksana, itu sikap seseorang yang selalu bertindak berdasarkan akal sehat dan logis, sehingga dapat bersikap tepat dalam menghadapi setiap keadaan dan peristiwa. Itu sebabnya di dalam pembacaan kita tadi dikatakan orang berhikmat itu berjalan dengan mata di kepalanya. Artinya mata itu ada di tempatnya dan tepat fungsi gitu, dan tepat semacam itu. Jadi bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu yang secara praktis itu betul tepat karena kita memiliki sebuah pengertian terhadap apa yang kita jalani. Begitu Pak. Untuk definisi bijaksana tadi itu yang saya baca itu dari KBBI ya Pak ya. Pak Heri. Terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Yosef, jadi? Mungkin nyeletuk sebentar boleh ya? Ya, terima kasih Pak Joko. Terima kasih Yosef, Pak. sebentar dulu ya. Pak Purboyo mau menambahi yang saya hanya mau ngasih tanggapan aja. Pengkhotbah ini ada yang bilang Salomo atau mungkin ada lagi menulis lain. Tapi saya kembali lagi ke ayat 1 pasal 12. Boleh saya bacakan? Khotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi. Itu pekerjaan usahakan yang diberikan Allah pada anak-anak manusia melelahkan. Jadi intinya memang pengkhotbah itu menyelidiki, dia memberitakan gimana kehidupan waktu pada zamannya ya. Tapi sekarang kita sudah tahu sudah mengerti perjanjian bahwa semua apa yang kita lakukan tidak sia-sia karena kita akan datang kembali ke tempat Bapa di atas seperti yang diceritakan dari percaya bahwa kita akan rumah lah oleh Bapa gitu kan. Jadi itu tidak sia-sia. Itu yang bisa saya kasih tanggapan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yosef. Pak Purboyo tadi akan menambahkan, silakan Pak Purboyo. Bukan menambahkan, saya cuma mau menunjukkan bahwa terjemahan Inggris dari kata
kalau dalam bahasa Indonesia kan hikmat. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu wisdom. Ini mungkin membantu Pak Heri. Terima kasih Pak Om. Makasih Pak Pur. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Pak Gunawan barangkali? Ya, nggak ada pertanyaan, Pak. Sudah jelas. Pernyataannya Pak Gun. Pak Gun. Guru besarnya udah bicara semua ini. Suhunya udah turun gunung, Babe. Yes, thank you Pak Gun. Ada komentar aja, komentar. Silakan Pak Gun. Ini cuma hipotesa aja ya, hipotesa karena tadi Pak Bibit mencuatkan pertanyaan yang menarik, tapi udah di cover sama para guru besar. Saya hanya mengajukan hipotesa aja bahwa kalau saya melihat tulisan pengkhotbah ini nggak akan signifikan artinya, karena apa yang dijabarkan tuh nggak aneh-aneh amat gitu. Itu within reach dari orang. Kalau pikir ya orang-orang akan sampai kesimpulan sama juga gitu. Tapi ini menjadi signifikan karena yang bilang itu seorang yang dipercaya sebagai Salomo. Kalau dia bukan Salomo, apa yang ditulis tuh nggak punya kredibilitas. Seperti kalau kita bicara ya, kalau yang bicara itu Jack Ma ini mengenai pandemik, tentang bisnis, semua orang dengar. Tapi kalau yang ngomong bukan Jack Ma gitu, nggak ada yang dengar gitu. Atau yang dengar terbatas. Dengan demikian tuh akan aneh, lebih susah menjelaskan kalau tulisan ini tidak ditulis oleh Salomo. Atau paling sedikit ketika Ecclesiastes ini, Kahalet ini dimasukkan dalam Tanak, dalam kanon, itu mereka percaya bahwa ini adalah tulisan Salomo gitu, paling tidak begitu. Ini mungkin yang safe ya. Tapi kalau waktu itu enggak, ya enggak kan. Nah sekarang yang saya mau bawakan gini, yang menarik ini kalau saya lihat dari tulisan Salomo yang lain, yang jelas ditulis dengan namanya Amsal Sulaiman ya, Proverb. Kalau kita lihat Salomo itu sangat memperhatikan, ya Amsal ya. Oh, iya. Itu sangat memperhatikan pendidikan. Bisa lihat deh di Amsal 22 ayat 6 saya kira, tentang bahwa Salomo berkata, didiklah anak-anak supaya menurut jalan begini-begini. Jadi dia memperhatikan pendidikan. Jadi kalau saya membayangkan, ya ini cuma hipotesa saja, bahwa itu ngajar di Royal Academy kayak gitu ya, atau di apa ya, mungkin sekolah kerajaan gitu untuk pendidikan generasi berikutnya. Nah, dia memberikan makna kehidupan gitu, bagaimana memaknai kehidupan seperti yang Pak Pur jelaskan tadi. Ini loh, kalau kamu begini-begini percuma aja. Tapi kalau kita lihat di pengkhotbah bagian akhir pasal 11, bagian akhir pasal 12, kelihatan bagian yang maksudnya begini. Jadi karena ini pengajaran di sekolah, kalau hipotesa saya, jadi Salomo mengajar bagian tertentu gitu. Dia ngajar bagian memaknai kehidupan bagi pejabat-pejabat yang akan datang. Ini bayangan saya gitu ya. Jadi, oh jangan begini, ini percuma aja. Kamu harus apa? Nah, itu lihat di pasal 11 bagian akhir, pasal 12, dia bilang Tuhan itu akan mengadili di pasal 11 bagian akhir. Dan di pasal 12 ditulis di bagian awal, ingat akan Tuhan. Di bagian akhir pasal 12, konklusinya, takut akan Allah. Kalian harus takut akan Allah. Gitu, kepada murid-murid yang diajari. Nah, ini cocok dengan Amsal. Kalau kita lihat Amsal pasal 1 ya, permulaan dari Amsal, Proverb 1 ayat 7 saya kira. The fear of God is the beginning of wisdom. Jadi takut akan Allah adalah permulaan. Jadi nyambung gitu. Antara apa yang ditulis di dalam pengkhotbah dengan Amsal. Intinya mengenai takut akan Allah itu adalah segala sesuatu harus dimulai dari situ. Kalau saya melihat begitu ya, jadi nggak tahu kenapa, kalau menurut saya lebih mudah baca Alkitabnya itu
Pertama itu Song of Song, apa ya? Kidung ya, Kidung. Kidung Agung, kemudian baca Amsal, baru Kidung Agung, kemudian baca Pengkhotbah, kemudian baca Amsal gitu. Merupakan kesimpulan itu akan ngurutnya lebih make sense. Nggak tahu kenapa dalam ketika masuk dalam mungkin di sini ketika diterjemahkan dari Hebrew Bible ya Tanakh ke Septuaginta barangkali urutannya kebalik malahan. Jadi yang mulai itu Proverb dulu, kemudian baru Pengkhotbah, baru Kidung Agung gitu. Kayaknya kalau bacanya dibalik lebih nyambung karena Amsal jadi kesimpulan keseluruhan nyambung gitu. Ini cuma komentar aja ya. Ya, terima kasih sharingnya Pak Gun. Abang mau nanggapi? Ya, saya sih cukup satu kata aja. Terima kasih banyak ya Pak. Insight-nya begitu luas gitu. Bahkan banyak yang saya juga nggak tahu. Dan itu jadi tambahan dan wawasan buat kita bersama sih. Terima kasih. Nggak tahu, nggak lulus dulu nanti Bang. Nggak apa-apa Pak. Kadang-kadang memang kita perlu jujur aja Pak kalau nggak tahu Pak. Daripada saya bohong. Si Abang mau udah lulus loh. Halo. Itu hanya hipotesa, Bang. Bukan. Ya Pak. Betul, itu hipotesa karena memang tidak pernah ada catatan bahwa Salomo menjadi guru atau apa. Oke. Terima kasih Pak Buki. Bapak Ibu yang lain ada? Mari kita mendiskusikan kesia-siaan yang sia-sia ini. Bu Sri? Bu Sri masih bersama kami? Oh, Bu Sri. Sri mana nih? Bu Sri ada pertanyaan kah? Sri yang mana itu pertanyaan? Oh, Sri Hidayat, Pak. Oh. Banyak Sri soalnya. Sri Mulyani ada juga. Sri yang hilang itu ya, Pak? Iya. Bu Sri ada pertanyaan, Bu Sri? Iya, pengkhotbah adalah suatu pelajaran hidup ya. Kalau memang kita fokus lihat pada Tuhan, memang segala sesuatunya sia-sia. Jadi memang saya sangat suka sekali dengan Paulus yang mengatakan di Filipi 1 ayat 21, hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi tidak ada yang sia-sia sebetulnya. Ini ada pelajaran hidup yang sangat berarti supaya kita hati-hati dalam kehidupan, sehingga kita belajar bagaimana menilai hidup itu sendiri adalah sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang itu Pak Jarwo. Terima kasih. Sorry, putus-putus Bu, tapi ya begitulah, ditangkaplah pesannya ya Bang. Ya, Oke, terima kasih Bu Sri. Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau sharing? Atau komentar? Atau ujian? Bang Maruli? Bang Maruli, ada pertanyaankah? Kalau saya sih menyimak, oh iya, selamat malam semua, Pak Jarwo, Pak Pendeta, dua-duanya. Kalau saya sih menyimak pengkhotbah, saya lihat dia cara penulisannya Salomo yang diperdebatkan itu kan nggak perlu diperdebatkan, tapi memang ini seperti hikmat yang apa ya? Ya pertanyaan saya sih seperti yang berulang-ulang juga. Kenapa dia harus menulis ini ya? Karena kan tadi juga dibilang dia meninggalkan Tuhan. Terus sebelum-sebelumnya dia jaya. Tapi ya saya sih menyimak dulu lah Pak. Saya agak-agak kurang ini. Jadi pertanyaan itu nggak perlu diangkat, nggak perlu ditanyakan. Kan tadinya dia jaya, kenapa dia menulis ini? Gitu? Saya, yang di pikiran saya saat ini adalah, masih dari pertanyaan-pertanyaan kan,
keraguan-raguan siapa penulis pengkhotbah ini. Ya. Kemudian kenapa sih kitab ini ditulis? Kemudian juga padahal kan kalaupun dibilang ini Salomo, sebelum-sebelumnya kan dia jaya, kemudian dia meninggalkan Tuhan. Tapi ya saya agak susah pertanyaannya sih Pak. Saya lagi menyimak aja dulu Pak Jarwo. Lain deh, gini, ambil misal, Bang Maruli percaya bahwa ini yang nulis Salomo. Pokoknya menurut Bang Maruli ini yang nulis Salomo gitu kan. Dia kan pernah jaya, lalu pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Salomo tak meninggalkan Tuhan tuh. Salomo memberi izin kepada tuhan-tuhan lain untuk ada di bait Allah. Kenapa dia menulis kitab pengkhotbah ini gitu ya? Pertanyaannya ya. Iya. Ayo Bang, ayo Bang Harapan kerjain. Kalau secara apa ya, kalau memang dipertanyakan kenapa seandainya memang Salomo menulis itu, saya sendiri memang tidak ada informasi juga kenapa Salomo menulis hal itu, gitu ya. Karena kita tidak tahu, bahkan kita sendiri kita nggak bisa tahu sebenarnya itu tulisannya betul apa Salomo atau tidak. Karena memang aku sih kembali lagi ke poin yang pertama Pak Maruli. Jadi karena kalau kita memperdebatkan yang itu memang akan sangat sulit sekali kita untuk mengambil nilai yang ada di dalamnya gitu. Tetapi kalau dipertanyakannya memang apakah alasan dari Salomo untuk menulis hal tersebut, saya tidak tahu sih Pak. Kalau itu saya belum tahu. Apakah Pak Boyo Pak? Satu lagi deh. Bang Harapan, satu lagi. Kalau memang ini dianggap tulisan Salomo, sama seperti kitab-kitab yang dua lagi ditulis sama Salomo, seperti Amsal, pokoknya ini dia memang bahasanya identik ya, sehingga dia dianggap penulisnya memang adalah Salomo. Enggak identik. Dari bahasa aslinya, itu identik. Justru karena ada perbedaan dari sisi bahasa itu, bahasa Ibrani yang terjadi sekian abad setelah Salomo, makanya ada anggapan itu bukan tulisan Salomo. Para ahli itu mendekati dengan cara itu. Itu bukan tulisan Salomo. Itu diyakini sebagai tulisan orang-orang Israel setelah pulang dari pembuangan tahun berapa ya? 538 sebelum Masehi. Sementara Salomo sendiri kan di tahun berapa? 900 sekian. 870 ya? Atau 910 itu ya? 910 ya? 90. Kalau alasan kalau Daud 1000 sampai 960 BC, Salomo 960 sampai 920 mungkin. Oh, ya, kayak gitu Bang, kayak gitu. Pak, mungkin tadi berkomentar Pak, silakan Pak. Siapa? Pak mungkin tadi komentarkan terus kepotong pertanyaan Bang Maruli. Oh, ya menurut saya bukan hanya kitab pengkhotbah loh yang kita nggak bisa memastikan. Jadi bukan keraguan-raguan nih, kita tidak bisa memastikan siapa penulisnya. Dan ini bukan hanya kitab Salomo, kitab pengkhotbah. Pengkhotbah aja. Iya, jadi banyak kitab yang kita nggak bisa pinpoint ini pasti yang nulis ini. Kalau boleh jujur ya, bahkan surat-surat yang di kitab kita tertulis surat-surat dari Rasul Paulus itu belum tentu Paulus. Kalau melihat pada struktur bahasanya, pada apa yang dibahas dan sebagainya. Jadi memang itu adalah sesuatu yang ya udah kita terima aja begitu. Tapi buat kita kan isinya yang penting. Isinya. Pesannya. Dan kemudian pesan itu disampaikan dalam konteks apa, itu yang kemudian menjadi firman bagi kita. Begitu. Iya. Terima kasih Pak Mungki. Iya, terima kasih. Bapak Ibu yang lain? Dr. Gideon? Any question, Dok? Mari, Pak Narto. Pak Narto ada pertanyaan. Pak Narto gede-gede tidak sambil maju. Di sana saja. Oke. Pak Arman. Ada pertanyaan nggak Pak Arman? Pas, Pak. Pas. Oh, pas. Tidak ada, Pak. Iya, iya, iya. Mas Pas. Alek. Mas Alek.
Mas Alek, Mbak Rini. Boleh nambah cie, Pak. Oh, Pak Bibit lagi. Silakan Pak Bibit. Boleh nambah cie. Boleh. Iya. Pakai kuah, Pak. Terima kasih, Pak. Sebetulnya apa yang bisa kita ambil pelajaran dari yang Salomo ini ya, yang terkenal dengan hikmatnya yang bukan main, tapi ujung-ujungnya kok dia tertarik sama dewa-dewa kunci-kuncinya itu, Pak. Kenapa kok bisa sampai kayak gitu? Padahal dia itu terkenal dengan hikmatnya, yang kalau kita bayangkan itu udah kokoh, relasi dengan Allah cukup kuat, tapi kok terus lari ke dewa-dewa itu, Pak. Salomo nggak lari ke dewa-dewa, Pak. Salomo lari ke gunde. Bang, mau direspon, Bang? Oh, lari ke Bileam apa itu namanya? Dewa-dewa. Iya, itu nilai tukarnya. Nilai tukarnya. Nilai tukarnya. Opo to karepmu? Nanya, Bibit. Apa betul? Ya, apa betul Salomo itu lari ke dewa-dewa? Salomo tidak lari ke dewa-dewa, Pak. Ada bacaan Salomo kan? itu gunde. Nilai tukarnya, gundenya memberi syarat bahwa dewanya harus dimasukkan ke bait Allah. Dan Salomo setuju. Dan itu disebut dosa Salomo. Gitu, Pak. Iya. Kok Salomo itu nggak bisa? murtad loh. Soalnya dia nggak ke dewa lain loh. Oh, nggak ke dewa lain ya, Pak? Enggak. Saya salah baca ya, Pak ya? Sama mau contoh, Pak. Cuma ngikutin gulik-guliknya, masukin itu ya. Ya gundenya ngasih syarat. Ya, terima kasih, Aku mau Pak. mbok gundi gitu. Tapi bolehkah dewaku ditaruh sebagai bagian dari bait Allah? Salomo membolehkan. Nah, itu dosanya Salomo. Oh, terlalu toleran ya, Pak ya? Bukan, terlalu Sebenarnya kita nafsu. nggak boleh toleran. Mata gelap. Ya, Mata gelap. Betul. Di sini ada Abang Tofler si Jabat. Bang, boleh nampak videonya nggak, Bang? Kenalan kita, Bang. Halo. Oh, enggak direspon. Oke. Siapa? Dokter Benny temannya Pak Santo. Dokter Benny, ada pertanyaan kah, Dok? Enggak ada, Pak. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Oke. Dokter Gideon, any question, Dok? Pertanyaannya ditawarkan ke dokter-dokter. Bang, kayaknya nggak ada yang bertanya lagi nih, Bang. Saya pengen minta komentar Pak Purboyo, Pak Riani, terus tadi komentar penutup, Bang. Pak Purboyo, mohon sepatah dua patah kata. Silakan, Pak. Persiapan minggu depan. Unmute dulu, Pak. Pak Pungki unmute. Ya. Memang kita agak sulit memahami pesan yang sesungguhnya kalau hanya dari pasal 2 atau hanya dari pasal 3 dan sebagainya. Tapi sebagai satu keutuhan memang ya, makanya secara bergurau tadi saya mengatakan, tapi juga secara serius, mari ikuti terus sampai selesai gitu. Supaya tahu pesannya begitu ya. Walaupun tadi Saudara Harapan sudah mencoba untuk mengatakan bahwa ini enggak cuma sia-sia loh, karena ada yang kata ayat terakhir itu yang kemudian terkait juga dengan pasal yang pertama dan seterusnya gitu. Terima kasih, Pak Pungki. Kari, silakan Kari. Saya kita pengkhotbah tuh sebetulnya mengajarkan bahwa
hidup itu akan menjadi sia-sia tanpa iman kepada Tuhan. Karena dalam kesia-siaan ini kita semua punya pilihan. Mau memaknainya dan menikmatinya bersama dengan Tuhan, atau kita jauh dari Tuhan. Gitu. Saya sih diingatkan bahwa dalam kesia-siaan ini ya paling nikmat kalau punya hikmat Tuhan, kalau mengenal Tuhan gitu. Nah, mari kita pilih mana kenikmatan kita. Gitu. Itu aja sih. Makasih Kari. Bang, silakan sampaikan kata-kata penutup, Bang. Kalau dari saya memang saya setuju sekali dengan Bapak Purboyo dan Karyani ya dengan segala sesuatu yang sudah disampaikan sebagai penutup tadi. Ya memang kesimpulan saya juga masih sama-sama saja bahwa betul kita ini bukan kepada kita memang dua dimensi itu tadi ya. Ada hal-hal yang memang menjadi suatu hal realita yang kadang-kadang tidak bisa kita terima dan segala macam. Lalu juga kita juga sebagai manusia kadang-kadang juga suka terlalu sampai keterlaluan gitu. Terlalu ini, terlalu apa dan segala macam. Tapi ada baiknya kita bisa meletakkan diri kita sebagai sesuatu yang rendah seperti itu. Artinya kita rendah hati dalam menjalani kehidupan karena memang semuanya juga sia-sia. Tapi di saat itulah akhirnya kita mengetahui bahwa justru Tuhanlah yang berperan di dalam segala kemisteriusan, di dalam segala perjalanan ke depan yang kadang juga kita tidak bisa mengerti gitu. Bersama-sama dengan Tuhan menjalani itu. Aku sih itu aja, Pak. Dan aku mengucapkan ibu-ibu semua yang berkenan untuk mendengarkan dan mohon maaf kalau memang ada beberapa pertanyaan yang juga aku sendiri cukup bingung untuk menjawabnya. Tapi yang tidak, hari ini juga menjadi bagian dan proses kita bersama-sama belajar. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya, terima kasih Bang. Bapak Ibu, ini untuk sekali-kalinya Patibulum akan kita akhiri lebih awal. Karena ternyata mau bertanya pun susah gitu. Apa yang mau ditanyakan? Karena seperti yang disampaikan Pak Purboyo dan Karyani dan Bang Harapan tadi, kitab Pengkhotbah adalah satu kitab yang mempunyai bagian-bagian tertentu untuk secara keseluruhannya nanti tiba pada kesimpulan bahwa kesia-siaan itu adalah keterpisahan dari Tuhan. Itu. Seperti halnya kita tidak bisa mempelajari satu bagian kitab suci untuk menerangkan seluruhnya, demikian juga dengan kitab Pengkhotbah. Mau ngomong kitab Pengkhotbah dari dimensi sesi 2 ini jelas sebuah kesia-siaan yang amat sangat sia-sia. Jadi mari kita terus bersabar mengikuti sesi-sesi berikutnya sambil memperoleh pencerahan yang sedikit-sedikit. Nah, nanti di akhir pasalnya akan ketemu. Oh, ini tuh gambarannya. Terima kasih atas waktu yang disediakan untuk bisa bergabung dan berinteraksi. Minggu depan kita akan jumpa lagi membahas Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8 yang akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Purboyo, Wirawan Susilo Radea. Betul ya Pak namanya gitu ya? Temanya adalah ada waktu untuk segala sesuatu. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Begitu, saya berharap kita bisa bertemu dalam kondisi yang baik minggu depan, dan biarlah Tuhan memberkati upaya dan niat kita. Amin. Cari tolong tutup dalam doa. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh ingin terus menikmati firman Tuhan yang kami baca, sambil kami belajar bahwa dalam kesia-siaan hidup di mata manusia umumnya, kami menikmati semua bersama dan bersama Tuhan. Sehingga sekalipun manusia mengatakan ini sia-sia, tapi justru kami mengalami bagaimana bahagianya kekayaan hidup di dalam Tuhan. Karena kami semakin mengenal Tuhan. Karena kami semakin boleh membuka mata kami dengan kacamata iman. Kami boleh membuka hati kami untuk peduli pada orang lain.
Bahkan kami mengisi hari-hari kami untuk membuat orang semakin melihat Kristus di dalam kami. Berkati kami ya Tuhan, supaya ketika kami menjalani hari-hari kami tahu apa yang kami akan capai, yaitu pengenalan akan Tuhan dan kenikmatan hidup bersama dengan Tuhan, sumber segala hikmat dalam segala suka duka yang kami alami. Terima kasih Bapa, berkati malam ini, berkati hidup kami selanjutnya, agar berkat Tuhan membuat kami boleh terus menjadi berkat. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Kak Ri, terima kasih Pak Purboyo, terima kasih Bang Harapan, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, sampai ketemu Jumat depan. Tuhan memberkati. Woi, Mas Saleh baru muncul. Oke. Salam sehat semua. Bye. Bareng.